itu adalah tokoh perampok yang disegani. disegani. Selamat datang lagi Pak Wondo, Pak Muji ya? Iya. Ya, selamat datang lagi di Setiap Bicara. Apa kabar? Ya, baik-baik. Bersama Pak Soleh kembali. Kalau ada Pak Soleh berarti ada budaya. Kalau saya sendiri berarti politik, ekonomi dan lain sebagainya. Kalau tulang punggungnya Pak Soleh di budaya. Wah, bisa Sedikit mengerti dan saya saja. belajar. Bisa saja. Gimana Pak, Irfan. masa pandemi seperti ini, apa kabar ini? Setelah kita syuting tadi, sebelum kita syuting persiapannya apa ini Pak untuk datang ke Setiap Bicara? Apakah ada ritual khusus ini Pak? Di sini ya. Ya biasa-biasa aja Langsung bisa. ya. Dan sekali lagi saya terima kasih sudah disiapkan waktunya dan disempatkan ke sini lagi Pak ya setelah kita syuting kemarin. Pak, setelah kelanjutan dari kemarin kita membahas mengenai Candi Singosari dan bentuk arcanya dan sebagainya, kali ini banyak netizen lah atau mungkin masukan dari masyarakat mengenai saya pengen tahu ceritanya ini Pak gitu. Jadi cerita dulu zaman dulu itu seperti apa sih Pak untuk Ken Dedes, Ken Arok dan juga Tunggul Ametung itu seperti apa untuk ceritanya, filosofinya? Kita mulai dari dari Candi Singosari. Siap. Iya, baik. Jadi Candi Singosari itu dulu, kalau berdirinya candi itu pada abad 13 Oke. yang sudah saya ceritakan kemarin. Episode Tapi kemarin. penemuannya itu pada masa pemerintahan Belanda pada Oke. tahun 1803 1803 ditemukan oleh seorang Belanda. zaman Belanda. Iya, Belanda bernama Nicholas Angelhead. Nicholas Angelhead. Iya, Oke, Nicholas Angelhead. iya. Itu adalah gubernur wilayah timur Pulau Jawa. Pulau Jawa. Tuh, Iya. berarti zaman Belanda dulu tuh gubernurnya Belanda ya? Iya, Belanda. Betul Pak Irfan. Oh. Iya. Yo. Saya baru tahu ini. Tapi secara saya memang nol. Iya. Iya. itu tahun 1803. 1803. Saat gubernur di zaman Belanda, Nicholas menemukan candi itu gimana Keadaannya keadaannya? di tengah hutan sudah rusak, pecah, Pecah kena tumbuhan pohon-pohon. pohon-pohon. Oke. Itu, setelah itu 1934 baru ada pemugaran. 1934. Saat ditemukan itu sendiri posisi candinya apakah besar atau sudah Ya seperti seperti ini? itu. Sudah seperti itu tapi Iya. ditumbuhi tumbuhan. Iya, tapi pecah gitu. Pecah. Pecah. Iya. Akhirnya saat ada pemugaran itu Setelah ada pemugaran itu 1934 sampai 37 1934 sampai 37 ada pemugaran ya. pemugaran Yang dikerjakan oleh oleh Rakyat. Belanda, juga rakyat. pemerintahan Pemerintah Belanda. Belanda pada waktu itu. Ini dipugar, tapi disesuaikan sama asli penemuannya, dikembalikan gitu. Lokasi penemuannya apakah sama persis yang saat ini berdiri? Iya. Pak? Oh, sama persis di Sama, sana ya. iya. Berarti Dulu kan di situ ya? hutan. Betul. Di masa Belanda itu di situ itu hutan. Oh. Masih hutan. Kalau flashback zaman dulu kalau di situ hutan Pak. Nah, kerajaannya sendiri Nah ini yang belum bisa diungkap. ungkap ya sampai saat ini. Kalau penemuan-penemuan banyak, Oke. titik terangnya itu di belah mana gitu, sebetulnya sudah ada, tapi untuk memastikan itu kerajaan nggak bisa. Belum bisa dipastikan. Iya, soalnya Kalau kecuali ada umpak-umpak itu baru. umpak itu apa?
Umpak itu kayak bekas fosil, fondasi. fondasi Batu-batu, fosilnya itu ya, Pak? ya. Batu-batu besar itu ya. Oh, itu umpak ini. Iya. Saat ditemukan itu sendiri, Pak, dalam pemugarannya, apakah di sana menceritakan sesuatu hal yang menarik untuk dikupas dalam saat pemugarannya itu? Apakah menuai apa ya, kayak kendala-kendala atau seperti Kontra, apa? gitu. Gitu. Semacam kontra. Saya kira tidak. Tidak ya. Jadi langsung ditemukan, dipugar, diperbaiki Iya, dengan perbaiki. 18 berapa? 18 03. 03. itu Penemuan. Penemuannya 1934 34 sampai 37. sampai sampai 37 mengerjakan candi itu Iya. sampai bentuk seperti ini. Iya. Tapi masa pemerintahan Belanda. Tapi yang kerja juga rakyat kita. rakyat kita sendiri. Betul. Oke, kalau kita flashback ke belakang ini Pak, mundur ke belakang untuk ceritanya sendiri Pak, dalam filosofi yang bisa dengan jelaskan untuk cerita apa kerajaannya seperti apa Pak? Dari Ken Arok dengan Ken Dedes Ya, itu kan dulu Ken Arok di Ken Dedes itu bukan kerajaan masih aku Kelurahan. oh, Kelurahan. bupati Seperti Kabupaten. Kadipaten. 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 Ya. Oke. Jadi Ken Arok dulu itu masih kawin dengan Ken Dedes itu masih aku dulu Masih kelurahan lah. Kadipaten. Kadipaten. Kadipaten aku itu iya jenis kabupaten. Kabupaten lah. Ya saat ini bupati lah ya. Iya. Oke. Untuk di era itu kepemimpinan bupati siapa Pak? Itu masa Tunggulametung dulu. Tunggulametung. Tunggulametung. Iya. Kalau ceritanya Tunggulametung menikahi Ken Dedes, Nah, Tunggulametung milik Ken Dedes itu Ken Dedes adalah putri yang dari Polowijen, anak dari Mpu Purwo. putri yang berasal dari Polowijen, Putrinya putrinya Empu Purwo. anaknya Purwo. Mpu Purwo ya. Jadi orang Mpu Purwo itu adalah seorang Brahmana. tahta Brahmana. Iya. Ngapunten Pak, kalau Brahmana sendiri kalau orang awam biasa menyebutkan apa Pak? Brahmana itu ada sana. Tingkatan Brahmana itu Tingkatan Ya seketika Empu itu. setingkat bukan dengan orang sembarangan lah. Iya. Oke. Kalau Islam itu sunan gitu. ya sunannya Kiainya lah. Kiai. Oke. Anak seorang kiai. kiai lah kalau zaman sekarang lah. Ya, pada saat itu. Itu letaknya di Polowijen. Polowijen. Polowijen Malang. Lahirnya di sana. Akhirnya di situ. Polowijen. Akhirnya dia moksanya juga di situ. Moksanya juga di Polowijen. Menghilangnya juga di Polowijen, iya. Polowijen. Menghilangnya moksa. Dan untuk Ken Dedes sendiri dengan Tunggulametung tertarik tuh karena dia adalah anaknya seorang Iya, di samping Empu. itu kan Empu. dia itu cantik dan lagi ya, sempurna lah. Sempurna. Kan ada gelarnya. Ken Dedes itu dikasih gelar Pratnya Paramita. Pratnya Paramita. beratnya atau Pratnya. Pratnya Paramita. Pratnya Paramita. Itu adalah kebijaksanaan yang sempurna. Kebijaksanaan. Artinya ya. Artinya. Jadi bukan hanya orangnya yang cantik, tapi hatinya, tata tuturnya baik. lembut dalam Jadi bisa lah untuk panutan. iya. Sebagai panutan. Ketemunya sendiri Tunggulametung dan Ken Dedes di mana, Pak? Ya di Singosari dulu masa kerajaan kan itu mapel. Jadi waktu itu aku butuh mapel itu Tunggulametung. Tunggulametung kan itu ada putri cantik, dia ingin langsung. Waktu dia
berburu atau Enggak. belusuan kan? Kalau zaman sekarang belusuan doang. Kalau zaman dulu kan apa? Memang Jalan-jalan. kan yang berkuasa dulu kan Tunggul Ametung. Tunggul Ametung. Nah. Jadi ya seenaknya lah. Oh, dia dapat informasi ya? Ya, Atau seperti apa? Cantik. Heeh. Itu Anaknya memang empu. anaknya empu Nyambung. Oh. Terlebih langsung dibawa ke istilahnya Ke istana Iya, itu. istana. Jadi berarti ceritanya kalau dalam saya katakan dalam bahasa modern saat ini ya Pak ya, ngapunten nih. Jadi Tunggul Ametung ini dapat kabar dari akhirnya. masyarakat atau mungkin dari situlah ya, dari kerajaan, seputar kerajaan bahwasanya ada putri cantik yang bernama Kenaro. Kendedes. Kendedes itu gambar Kenaro itu. Kendedes itu ya. ya Akhirnya diambillah dia untuk dipersunting, Nah, Dipersunting. dipersunting menjadi Istilahnya ya dipaksa lah untuk dipaksa untuk wah, datang dulu ya Pak ya, datang dulu ini ya. paksa untuk jadikan ayo istri. jadikan istri. Dia kan punya kekuasaan. Dia tinggal comot-comot Iya. aja. Kayak kekuasaan sekarang. Karena dia di keraton, akhirnya dia kan itu ketemu sama Kenaro. Kenaro dulu kan asli dari Kepanjen Kagenengan. Kalau Kenaro Iya, Kenaro. Kenaro itu diperkenalkan oleh orang dari India sana, juga Brahmana dari India yang mencari Kenaro itu. Ada sosok manusia yang begini-begini, akhirnya ketemu di daerah Genengan itu. Setelah itu kan dia tuh kan nuwakal udah ya begal ya nyuri yang baik itu. Akhirnya ketemu itu Iya. terus dia mungkin apa dicarikan kerjaan ke Kadipaten. Kadipaten. Kalau ketemunya Kenaro dan Kendedes ini saat Kenaro ke istana dulu atau Kendedes dulu menikah sama Tunggul Ametung. Tunggul Ametung baru ketemu Kenaro ya? Iya. Oh, oke. Dan untuk keistimewaannya Kendedes sendiri bisa digambarkan seperti apa sih Pak? Kalau Kendedes itu Sampai raja pun bisa iya. tertarik untuk Nah itu mempersunting. sudah tuh ada keanehan lah. Nah itu Pak. Di samping Bisa dia dijelaskan. cantik Iya. dan pada umumnya kalau di buku itu kan diperhalus. Ada yang menyala pada betisnya kalau dia. Iya. Tapi ternyata pada waktu itu kan di kemaluannya itu bersinar. Alat kelaminnya itu bersinar ya Pak. Itulah keistimewaan. Keistimewaan. Dan katanya kalau menurut buku kan bisa menurunkan anak-anak Iya, raja. raja-raja. Iya. Oh, Raja-raja Jawa. raja-raja Jawa. Betul, Pak Irfan. Iya. Yang bisa yang bisa diungkap di buku tersebut. Iya. Gitu. Oke. Dan untuk Tunggul Ametung sendiri mempersunting Kendedes itu butuh waktu berapa lama Pak? Kalau boleh tahu, kalau bisa menjelaskan. Atau mungkin datang langsung bisa dinikahi atau apakah ada Ya, perlawanan dari Kendedes? mungkin ada perlawanan dari Kendedes. Untuk bisa langsung bersanding. Iya. Dalam rumah tangga Kendedes ini sendiri Pak dan juga Tunggul Ametung, apakah memiliki keturunan? Ada orang Keturunan. itu di kemarin bukunya. Waduh, saya lupa membawa. Kalau nggak salah Tunggul Ametung sama Kendedes itu punya keturunan Anusapati. 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 Keturunannya langsung ya Pak? Iya. Anusapati. Terus Ronggowuni. Itu anak-anaknya dari Iya. Tunggul Ametung dan Kendedes. Iya itu. Kalau Kendedes dengan Kenaro itu juga banyak keturunannya dari Mahesa, Cempaka sampai terakhir menjadi raja
ini di Mojopahit yang pertama, Oke. Nah, Brawijaya. oh, Brawijaya. siap. Nah, ini sekarang kita mengarah ke ketemunya Ken Arok dan Ken Dedes. Dedes. Ya, ini kan tadi kita udah mengarah Tunggul Ametung dan Ken Arok hingga dia karena kecantikan dan juga keistimewaan dari beliau hingga bisa memancarkan cahaya. Ingat dari alat vitalnya ya. Iya. Dari kemaluannya lah, bukan dari betisnya. Bukan. Iya. Nah, itu yang kita tegaskan, jadi kita luruskan sejarahnya kan dari sana, Pak. Betul. Banyak buku yang menceritakan ya simpang siur lah buku itu untuk Iya. menceritakan dari betisnya. Saya baru tahu kalau memang itu ada kemunculan cahaya dari alat Iya, kelaminnya kelamin. itu. Dari situlah Tunggul Ametung tertarik dan Nah, sampai Ken bisa. Arok yang tertarik. Oh, bukan kan? Itu kalau Tunggul Ametungnya karena kecantikannya aja, Pak? Iya. Oh, dan juga anak empu itu Iya. tadi ya. Oh, makanya dia. Setelah Ken Arok itu, Hmm. Ken Arok waktu itu kan kerja di situ, Oh, kerja Pak Irfan. Oke, jadi kita luruskan Mengabdi. dulu. ngabdi di situ. Abdi dalam Oke. lah. Untuk ceritanya saat ketemunya di istana, ya Pak ya kan Ken Dedes dan juga Tunggul Ametung ini akhirnya menikah Iya. dan memiliki anak yang jenengan tadi Iya. sebutkan itu Anusapati dan Iya. lain sebagainya itu. Nah, saat mereka sudah menjalin kasih atau sudah berumah tangga ini Pak, muncullah Iya. Ken Arok inilah. Ken Arok ini bisa diceritakan Pak yang memiliki kelebihan khusus yang tadi jenengan mulai dari rampok dan sebagainya, akhirnya dia beralih ke abdi negara lah kalau saya bilang saat ini, kita pakai bahasa saat ini lah. Ya ada itu dulu kan waktu ini cerita dari Ken Arok ya, waktu itu banyak cerita-cerita yang Banyak versi Pak ya. iya. Iya. Tapi versi yang saya dengar itu yang pertama itu adalah bahwa di sebelum ada Singosari itu kan dulu ada kerajaan besar. Kalau nggak salah tepatnya itu di Kediri dan di nah itu dia Kerajaan kan apa itu, ada Pak? permaisuri, Kerajaan apa? Dah. Daha. bukan Daha. Tahu, Pak. Jadi sebelum Daha itu ada Oh, udah ada kerajaan lagi. ya Kediri itu. Oh, Kediri. Oke. Kediri itu kan dibagi dua, Iya. Doho dan Jenggolo itu. Ya. Ini Doho sekarang dan ini Jenggolo. ya, sekarang jadi Jenggolo itu dari Singosari ini. Kalau Doho ya, di Kediri itu. benar. Nah itu dulu sebelum itu ada permaisuri yang sedang hamil. Permaisuri yang sedang hamil itu, dan pada waktu itu kan raja itu punya selir. Nggih. Nah salah satu selir ini punya keinginan untuk menjadi permaisuri. Akhirnya nyuruh dia pergi nyari tokoh-tokoh rampok atau begal yang mumpuni, yang kuat, yang berilmu tinggi Di untuk mengambil putri raja itu, permaisuri itu, suruh bunuh lah, suruh bawa ke hutan, suruh Eksekusi bunuh. itu ya, ada eksekusi. Nah itu keadaan hamil, akhirnya tidak dibunuh, malah sampai nunggu kelahirannya itu. Setengah lahirlah Ken Arok. Itu Ken Arok itu ceritanya seperti itu Pak Irfan. Nah, untuk Ken Arok sendiri Pajen ya, Pak? Iya, daerah Genengan ya. Genengan. Jadi pakai saji itu mungkin Pak Muji ya. Oh, pakai saji itu. Pakai Ya? saji terus kan di sebelah kanan kan ada genengan itu. Iya. Oh, dari situ ya. Itu kelahirannya Ken Arok Pak Irfan di situ. Luar Di biasa. alas. Di alas dulu memang. Dulu itu Gunung alasan. Katu kan. Oh iya, Gunung Katu ya. Tembusnya Pak. Gunung Katu. Nah, untuk Ken Arok sendiri saat dilahirkan seperti apa Pak? Untuk Itu wujud menurut dan saya- juga apa keistimewaannya? Apakah ada Istimewa ciri-ciri itu, khusus waktu ciri-cirinya dia pada- katanya tangannya itu lebih panjang Oh, tangannya lebih panjang dari daripada manusia normal. Dan lagi kadang-kadang kalau dia bermain itu apa,
kalau kena sinar matahari itu kan ada apa? Bayangan. Itu ada 4, ada 5. Bayangannya itu Pak. Iya, Luar. Saat dia kecil loh ya. saat dia Kecil. Semangat. Nah, Itu itu yang tidak dijelaskan. karena dia itu masih titisan raja, Ya. walaupun istilahnya ayah angkatnya itu diasuh oleh, kalau nggak salah itu Bangu Samparan. Bangun Samparan itu yang Bangun mengasuh Samparan Kendedes adalah ya. Pengasuh tokoh yang ngasuh. Ken Arok. Iya. Karena waktu kecil ya. Nah, itu adalah tokoh perampok yang disegani. disegani. Akhirnya pendidikannya seperti Ayah angkatnya ini akhirnya. Berarti Mau nggak kalau mau, saya Pak bilang Irfan. salah kaitan. Tapi walaupun dia itu salah kaitan atau apa, Iya. tapi kalau titisan raja, Ya. otomatis akan menjadi Ya, Orang bukan Tetap. orang sembarangan. mulio, Benar. kamulian itu sudah ada Karena dalam. kalau di buku kan ada orang dari mana, desa atau petani biasa Hmm. menjadi Seorang pimpinan seorang- tertinggi, trah. Saya bukan, dia sendiri sudah punya terah dari Raja. Trah raja. Nah, Darah biru kalau sekarang bahasanya. Arema. Ya, sekarang. Arema darah biru. Nah, untuk Kenaro waktu kecil, wah ini sangat menarik karena dia punya bayangan hingga sampai 5 saat dia tersengat matahari lah. Keistimewaan inilah yang timbul. Apakah memang dari kecil dia sudah mulai sakti atau Iya, dia mungkin Sudah ada menampakkan ya, Oh, sudah menampakkan Terus kelebihan-kelebihan. setelah dewasa Mhm. itu juga tetap ikut situ, tapi ada seorang Brahmana dari India sana itu mempunyai wasiat bahwa di daerah Malang ini ya, daerah banyak itu ada seorang anak yang gini, terus dia dicari Oh. dari sana tuh dicari ke sini, cari akhirnya ketemu. Kenaro. Iya, Ken Arok akhirnya sendiri. sama itu Brahmana itu diasuh, dianu lah, dideketi, Diambil lah ya. diambil. Akhirnya Itu saat dewasa, Pak. iya, setelah dewasa akhirnya dititipkan sama Tunggulametung ini untuk kerja di Mengabdi ya, Oh, iya ya. kepada- Saya nganu benang merahnya siap-siap gini. ya, Oh, jadi dia itu awalnya dididik oleh seorang yang sakti tapi rampok, Iya. begal dan sebagainya lah. Ya. Akhirnya dia mempelajari karena seringnya beradaptasi dan itu akhirnya kan katut lah Pak Iya, bahasa mau nggak ikut. mau transfer. Nah, Kak, ada Wataknya Iya, benar. ini transfer. Karena dia dididik mulai kecil lah Pak, ya. Betul sekali Pak Irfan. Setelah itu dengan kabarnya dia memiliki keistimewaan dalam artian dan lagi sakti. Saktinya. Nah, dalam artian sakti. Masanya akhirnya Iya. diajak ke Akumu itu. Nah, India itu Iya. dulu Pak ya. Itu seorang Brahmana. Seorang Brahmana yang kastanya ya. Iya. Jadi dititipkan untuk bekerja. Dipondokkan lah itu mengenai Pak ya. Ya, Dipondokkan. biar anu, biar Punya bekerja di- pekerja. Oh, Biar ada pekerjaan aktivitas yang- oke. mungkin yang tetap gitu Pak Irfan kalau zaman sekarang. Dikaryakan lah, diabdikan gitu. Karena kerajaan ya itu diabdi. menjadi pengawalnya Putri putri atau permaisuri. iya. Oh, Ya Kendedes itu tadi. Jadi kusirnya. Kusirnya. Oh, Kok ada kelainan itu? kelainan yang dilihat Ken Arok. Sinar. Ada sinar Akhirnya- di alat vitalnya itu. Iya, iya, iya. Akhirnya iya. Kenaro itu lapor ke Brahmana itu tadi. Oh. Karena penasarannya Kenaro Iya. akhirnya laporlah ke Brahmana Iya. tadi. Bapak asuhnya. Orang Bapak asuhnya. semacam itu ada apa gitu tanya, akhirnya jawabannya ya itu nanti yang akan menurunkan raja-raja Jawa. Tanah Jawa. Akhirnya Oke. Kenaro punya Inisiatif itu Iya. punya pemikiran untuk merebut Dorongan. itu. iya, Nah, dia saat juga bukan ngerebut itu, karena Kenaro itu juga ganteng, gagah Gagah. dan sakti, juga ilmu tinggi. Nah, Otomatis Kendedes kan juga tertarik. tertarik. Nah, oh
bukan karena terpaksa Pak Irfan. Iya, Tapi iya. dua insan ini, naluri ini, Nalurinya. getaran hati masing-masing mulai bergetar Pak Irfan. Benar. Akhirnya saat Aku dulu kan kawinnya terpaksa sama Tunggul Amat itu kan terpaksa Ya, pada kan waktu terpaksa itu. tadi, Dek. Tidak ada getaran hati sebetulnya. Karena dia kan Pejabat. direbut Ah, ya. kasarannya sekarang pejabat. Kekuasaan Kekuasaan tertinggi. Dia tertinggi. memiliki kekuasaan tertinggi enggak merebut itulah. Ya, tapi tidak ada rasa sebetulnya. Tidak ada rasa sama Betul. sekali sampai. Nah, apakah saat dia menjadi kusir itu waktu hari pertamanya atau selang berapa hari ya dia selama mulai- waktu di situ setelah dia itu kan menurut cerita itu waktu ke ke Partirtan itu Hmm, untuk mau mandi atau apa Hmm. nah itu diantar Ken Arok. dia tenaga Waktu dia mau mandi ke sana diantarkan lewat jalurnya Iya. Ken Arok ini, andongnya Ken Arok di supir ini muncullah cahaya Iya, itu ya. iya. Jadi yang akhirnya dia penasaran hingga tanya ke gurunya itu Iya. ya, ada apa ini kok sampai saya ditemukan hal semacam ini, dijelaskanlah dalam artian ini nanti yang akan menurunkan raja-raja Jawa. Setelah itu Pak, setelah dia mengantar ke Patirtanan itu apa yang terjadi setelah menurut antar ke Partirtan itu setelah tahu cerita itu terus Kenaro itu ke Empu Gandring Ke Empu Gandring. dia pesan pusaka Luar biasa. nah pusaka itu dijanjikan berapa bulan gitu Nah, tapi belum jadi akhirnya sama Kenaro itu diambil sana oh, fungsinya dia pesan ke Empu Gandring ini apa Pak? ya pusaka keris ya. buat Enggak, keris maksudnya kan yang keris yang betul-betul Ah. mumpuni ah, akhirnya dibuatkan oh, tapi waktunya lama gitu iya, iya, iya. itu belum selesai diambil Diambil Ken Arok. Kenaro dibawa ke itu Singosari. ya terus di situ ada patih yang namanya Kebo Ijo. Kebo Ijo. Nah, Patih. Kebo Ijo itu adalah suka pamer Kekuatan. kekuatan ya, Budayanya. suka, iya. Akhirnya sama Kenaro itu dipamerkan ke Kebo Ijo. Sama Kebo Ijo dibawa dikasihkan kan dipamer-pamerkan ke punya pusaka yang bagus Itu namanya apa sih Pak? Kenaraan pusakanya Pusakanya ya. itu kalau enggak Yang bikinan Empu Gandring tadi apa? setan koper apa Sanggup. Oh, setan kober. Kan kalau saya kan terkenalnya keris Empu ya Gandring. tapi namanya itu Namanya ini. itu setan kober ternyata. Oh, tapi oke, setelah jadi diambil itu kan oke. beliau Empu Gandring kan berpesan pada Kenaro Iya. ini harus berhati-hati Pak ini tapi sama Kenaro setelah dilihat selesai ditusukkan sama Ken Arok. Empu Gandring Oh, Empu Gandring. Yang bikin. Empu Gandring yang- itu. Yang bikin malah ditusuk Iya. Oke. Yang nusuk Ken Ken Arok. Arok. Oke, oke, oke. Setelah itu ditusuk dia kan bersabda nanti akan 7 keturunanmu akan menjadi Korban. korban dari pusaka itu. Itu anunya umpatan daripada Empu Gandring. Iya. Sabdonya. Sabdo. Contohnya. Akhirnya juga kan kejadian matinya Kenaro sendiri ya juga dari itu. Dari keris Nah, saat tadi dipamerkan sama Kebo Iwa. Kebo Iwa, apa yang terjadi? Kebo Ijo, ya. Kebo Ijo. Kebo Ijo itu dikasihkan terus dipamer-pamerkan malam dicuri sama Kenaro. Kerisnya Ken Arok Iya, tadi. itu membunuh Kebu. Tunggul Ametung. Oh, Tunggul Ametung dibunuh. Nah ini kan di situ kan banyak Tahu wanita dulunya Ijo. yang di situ kan yang punya pusaka itu. Oh. Orang taunya kan dipegang oleh Kebo Oke. Ijo. Nah, cerdik juga ini Iya. Ken Arok. Berarti mulai zaman dulu sudah ada
politik yang ya akhirnya Mengkambing Bejo yang hitamkan. dia yang dituduh untuk Tuduh untuk pembunuh itu dari akhirnya Tunggul Amat tuh. terjadilah itu menjadi aku itu dan kawin sama Ken Dedes itu. Oh. Oh, ya. Kita berarti belajar sejarahnya kurang lah ya. Karena yang saat saya ngertinya itu kan Ken Dedes Ken Arok membunuh Tunggul Amat Tung. Tapi Iya. saya nggak tahu kalau itu dibuat kambing hitamnya adalah Iya. si Kebu Ijo. Kebu Ijo. Kebu Ijo.